Firman Tuhan diambil dari 1 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai ayat 15. Dengarlah firman Tuhan. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa agar Tuhan memberikan pengertian yang tepat atas firman yang hari ini akan kami dengarkan bersama-sama. Tuhan, mungkin ada beberapa hal yang mengejutkan di dalam hati kami begitu kami mendengar firman hari ini. Tapi kami berdoa bahwa agar Roh Kudus mengingatkan bahwa ini adalah kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan, bahkan firman yang melebihi daripada otoritas hamba sendiri sebagai pembawa firman ini Tuhan. Dan kami berdoa agar kembali kabar Injil-Mu juga dinyatakan, agar firman ini tetap menyatakan bahwa Tuhan mengasihi kami di dalam kepemimpinan gereja yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan kami berdoa agar pemberitaan firman hari ini pun dapat melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang mengasihi gereja kami, dan Tuhan yang mau membawa gereja kami untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita hari ini lanjutkan seri khotbah dari kitab 1 Timotius. Udah pasal yang kedua, hari ini kita mau menghabiskan pasal yang kedua. Kalau minggu lalu saudara kita sudah melihat pesan nasihat Timotius yang pertama untuk mendoakan bagi bangsa dan negara, untuk ketenangan dan keteraturan kota. Hari ini saudara, Paulus di dalam surat 1 Timotius ini masuk lebih spesifik lagi membahas tentang kepemimpinan gereja, atau lebih tepatnya membahas tentang yang disebut di dalam tradisi presbyterian sebagai officers. Tadi di pengakuan iman, pernyataan iman kita melihat officers ini diterjemahkan sebagai pejabat gereja yang adalah jabatan penatua, pendeta seperti saya, dan juga diaken di dalam gereja Tuhan. Nah saudara, kenapa ini penting saudara? Karena saudara, kesehatan, kesinambungan dari kepemimpinan gereja kita itu menentukan arah kesehatan dan juga keberlangsungan gereja kita saudara. Ini penting sekali, dan memang mungkin firman ini yang hari ini akan kita dengarkan, dan mungkin yang kita akan dengarkan lagi 2 minggu lagi, karena 2 minggu lagi perikopnya di pasal 3 masih akan berbicara tentang kepenatuaan gereja saudara. Itu memang akan memberikan seperti highlight terutama kepada saya, karena yang menjadi penatua saat ini di GPC barulah saya sendiri gitu. Tapi saya berdoa, saya berharap biar kebenaran firman ini juga menjadi relevan dalam kehidupan kita masing-masing, karena ada hal-hal di dalam apa yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui kepenatuaan gereja ini juga penting bagi kehidupan kita, dan ini sebagai satu check and recheck buat saudara kepada saya pribadi dan juga orang-orang yang nantinya akan menjadi penatua di GPC. Apakah mereka sudah menjadi penatua seperti yang Tuhan inginkan, dan disinilah saudara bisa memberikan penilaian dan juga judgement saudara melalui firman Tuhan, bukan berdasarkan kita sendiri. Oke saudara, dalam perikop yang akan saya bahas hari ini kita akan melihat khususnya kepemimpinan, kepenatuaan di dalam peranan pria dan wanita dalam kepemimpinan gereja. Ayatnya tadi sudah kita baca bersama, 1 Timotius 2 ayat 8-15. Dan dari perikop ini saudara, gereja-gereja reform presbyterian termasuk GPC, CCC memegang prinsip kepenatuaan yang kita sebut dengan prinsip komplementarian. Yang berarti prinsip ini berkata bahwa kita memandang pria dan wanita di dalam kepemimpinan itu setara di dalam hakikat dan kemuliaannya sebagai umat-umat Tuhan, tetapi pria dan wanita itu punya
peranan yang berbeda yang saling melengkapi dalam kepemimpinan, terutama dalam jabatan kepenatuaan. Yang kami yakini saudara, bahwa jabatan kepenatuaan itu dikhususkan bagi pria dan wanita dipanggil sebagai penolong yang sepadan di dalam gereja Tuhan. Oke, sebelum saya masuk ke dalam poin-poin khotbah saya ingin menyatakan saudara bahwa memang perikop khotbah kali ini mungkin akan terdengar cukup sensitif. Mungkin tanpa saya memberikan kata-kata yang bagaimanapun atau bagaimanapun saya merepresentasikan atau membawakan khotbah hari ini, bakal terdengar mungkin di kita nada-nada yang diskriminatif. Mungkin. Saya sendiri, waktu saya melihat kita akan membahas kitab 1 Timotius, ini adalah perikop yang buat saya paling gentar saudara untuk bawa. Karena kenapa saya nggak mau nyinggung perasaan saudara, saya takut menyinggung perasaan saudara. Dan saya juga harus mengakui saudara, ini bukan konsep yang mudah untuk saya terima juga di awalnya waktu saya mempelajari prinsip ini saudara, mempelajari perikop ini. Karena kenapa? Dalam perjalanan saya mengenal Kristus pun banyak sekali saudara itu terjadi khususnya melalui peranan wanita-wanita di sekitar saya. Saya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pertama kali saudara, itu berkat pelayanan guru sekolah minggu saya diinjili oleh dia, dan guru sekolah minggu saya adalah seorang wanita. Jadi saudara, jujur waktu saya baca ini dan saya melihat prinsip komplementarian di dalam perikop ini, hati saya tuh tidak segampang itu menerimanya saudara. Tetapi saudara, setelah saya mendalami tentang perikop ini lebih dalam lagi, saya sengaja saudara waktu saya ambil kelas ini di seminari, saya bikin paper tentang ini, perikop ini, karena saya ingin benar-benar melihat, mendalami saudara. Apakah benar prinsip ini benar-benar dari firman Tuhan asalnya, bukan dari interpretasi atau prinsip ini berdasarkan kebudayaan gereja semata gitu. Dan saya menemukan yes, ini prinsip yang memang firman Tuhan nyatakan kepada kita, prinsip yang setia dengan interpretasi firman Tuhan yang baik, dan prinsip yang juga sehat diterapkan di dalam gereja Tuhan saat ini saudara. Dan saya berdoa, selagi firman hari ini dibawakan agar Roh Kudus mewartakan firman ini kepada kita, memberikan conviction kepada kita. Dan kalau setelah mendengar firman ini saudara nggak sepakat dengan prinsip ini, nggak apa-apa saudara. Saudara yang anggota tidak sepakat dengan prinsip komplementarian dalam kepenatuan gereja, saudara tidak akan didiskualifikasi dari membership saudara, karena membership kita, saudara menjadi orang Kristen bukan karena mempercayai prinsip komplementarian, tetapi mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. We can agree to disagree. Dan kalau ada ucapan saya saudara dalam khotbah ini yang terdengar menyinggung, khususnya bagi rekan-rekan wanita di sini, saya minta maaf dan tolong beritahu saya setelah khotbah ini. Ya, kita akan membahas perikop ini 1 Timotius 2 ayat 8 sampai 15 dalam 3 poin. 3 poin ini adalah yang pertama, sikap pria dan wanita yang sesuai di dalam gereja. Kedua, peranan pria dan wanita dalam kepemimpinan gereja. Dan ketiga, penebusan Kristus yang akan memulihkan peranan pria dan wanita khususnya di dalam gereja. Mari kita simak ketiga poin ini secara dekat dalam perikop yang kita sudah baca tadi. Jadi jangan tutup Alkitab saudara, kita akan melihat dan menilik setiap poin-poin ini secara dekat. Poin pertama, sikap pria dan wanita yang sesuai di dalam gereja Tuhan. Saudara, memang kalau kita lihat tadi Paulus secara spesifik di dalam perikop ini menyatakan tentang peran wanita dan pria secara khusus dalam kepenatuaan, kepemimpinan gereja, khususnya nanti kalau kita lihat di ayat 8 sampai 10. Tetapi sebelum itu saudara, Paulus mulai terlebih dahulu dengan hal yang sifatnya umum, sifatnya general di ayat 8 sampai 10, di mana Paulus menyatakan apa yang seharusnya menjadi sikap hidup yang baik bagi orang Kristen, the appropriate behavior bagi orang Kristen khususnya di dalam kehidupan bergereja. Saudara, Paulus sengaja buka dengan ini terlebih dahulu supaya Paulus itu mulai untuk menspesifikasikan pria dan wanita nggak secara langsung, karena Paulus juga tahu ini topik yang cukup sensitif di masa itu saudara. Nah, kita lihat dulu saudara di ayat 8 sampai 10 apa pesan yang Paulus berikan bagi para pria dan wanita Kristen di sini. Pertama-tama di ayat 8 pesannya diberikan kepada pria terlebih dahulu. Dikatakan di situ agar para pria, laki-laki dapat berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Pria dikatakan di sini saudara agar berdoa bukan karena doa itu hanya eksklusif dilakukan bagi para pria. Kita semuanya saudara dipanggil untuk berdoa, pria dan wanita.
Kenapa di sini Paulus spesifik bilang pria untuk berdoa? Nanti saya akan jelaskan di poin kedua, saudara ya. Kenapa hanya pria yang dikatakan di sini. Tetapi satu hal di sini, Paulus mau mengingatkan bahwa para pria agar berdoa dengan menadahkan tangan yang suci. Menadahkan tangan suci ini, saudara, ini bukan berarti semata-mata postur. Kita kalau berdoa tuh harus angkat tangan ke atas gitu. Enggak, saudara. Bukan itu. Tetapi menadahkan tangan yang suci ini adalah satu gestur, satu postur yang menyatakan pesan tentang menjaga kekudusan, khususnya di dalam kita berdoa dan di dalam segala hal. Dan bagaimana para pria dipanggil untuk menjaga kekudusan itu dengan kata tanpa marah, tanpa perselisihan. Artinya, saudara, Paulus mengatakan di sini, saudara, dalam kita menghidupi iman kita, para pria, dalam kita bergereja, agar kita nggak bergereja, kita menjadi jemaat di sini, kita melakukan itu bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk Tuhan. Karena kemarahan dan perselisihan dalam kehidupan bergereja itu dapat terjadi, khususnya di kalangan pria, kalau kita lebih mementingkan ego kita, kepentingan diri kita, memaksakan kehendak kita kepada orang lain yang belum tentu orang lain itu menerima. Atau kita lebih parahnya lagi memanfaatkan jabatan kita, kepemimpinan kita di dalam gereja untuk keuntungan kita sendiri dan bukan untuk Tuhan. Kenapa pesan ini khusus disampaikan bagi para pria, saudara? Karena pada dasarnya pria itu lebih mengedepankan egonya daripada wanita. Jadi ini adalah pergumulan yang secara spesifik Paulus mau tekankan bagi para pria agar dapat memiliki kehidupan di dalam gereja yang berhati-hati dengan ego kita. Kalau terjadi perselisihan, kalau terjadi kemarahan, konflik, itu bisa jadi, saudara, tanda-tanda di mana kita lebih mau mengedepankan ego kita daripada kekudusan hati kita. Karena hidup dalam kekudusan itu adalah hidup yang sebaliknya, menahan ego kita, menurunkan ego kita, dan memakai kepentingan Tuhan. Ini pesan yang Tuhan berikan bagi para pria di dalam gereja. Hati-hati dengan ego kita. Turunkan ego kita agar Kristus semakin nyata melalui hidup kita. Lalu saya sambung di ayat 9-10, Paulus di sini melanjutkan nasihatnya khusus kepada wanita, dan menariknya di ayat 9-10 dikatakan seperti ini kepada para wanita. Para wanita, perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal, tetapi berdandanlah dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Saudara, kalau perhatikan di dua ayat ini, pesan Paulus kepada wanita itu kok kelihatannya berhubungan sama penampilan. Apa maksud Paulus di sini? Saudara pasti nggak ngerti pertama kali kok. Oke lah, kalau pria kita ngerti, berhubungan dengan karakteristiknya, dengan sifatnya, tapi ini dengan penampilan. Apa yang salah dengan penampilan? Apakah artinya kita perempuan Kristen, wanita Kristen nggak boleh pakai make up, nggak boleh pakai perhiasan, nggak boleh pakai baju mahal, saudara? Maksudnya apa? Saudara, tidak seperti para pria, wanita dalam budaya apapun itu mempunyai satu kecenderungan somehow lebih memperhatikan penampilannya daripada pria. Itulah kenapa, saudara, para wanita itu punya, misalnya saudara dalam sehari-hari itu tipe pakaian berbeda-beda. Ya, istri saya, saudara, misalnya dia kalau mau pergi kerja, pergi ke gereja, pakaiannya bisa aja berbeda. Mau jalan-jalan ke mall, sama dia mau makan malam, pakaiannya bisa beda. Ke pesta, ke gereja, pakaiannya bisa berbeda. Sedangkan kita cowok biasanya pakaiannya lebih mirip. Saya bisa pakai baju ini buat kondangan, buat ke kantor, buat jalan-jalan, saudara. Saya bilang begini bukan berarti ada sesuatu yang aneh, enggak, saudara. Itu alamiah, natural. Gak heran, saudara, kita yang sudah menikah di sini, pakaian lemari pakaian kita 90% dikuasai oleh baju wanita. Gak heran, saudara. Gak cuma outfit, saudara, makeup, aksesoris, gaya rambut pun juga bisa beda-beda di setiap acara-acara tertentu, saudara. Kenapa ini penting, saudara? Karena pada dasarnya wanita itu akan lebih memperhatikan penampilan untuk menunjang dirinya sendiri. Dan sedikit banyak penampilan juga diberikan atau dinyatakan untuk menunjukkan sikap hidup dari seorang wanita. Masalah yang Paulus tekankan, kenapa di sini Paulus bilang tentang penampilan kepada wanita-wanita. Karena pada konteks di dalam gereja Efesus saat itu, penampilan wanita itu
Mereka berpenampilan untuk menarik perhatian dan terutama untuk menggoda, khususnya untuk menggoda para pria pada saat itu, saudara. Beberapa penafsir Alkitab di ayat ini berkata bahwa para wanita yang dinasihatkan Paulus pada saat itu berpenampilan ke gereja selayaknya seorang pelacur. Kenapa mereka perlu berpenampilan seperti itu, saudara? Karena para wanita yang secara sosial dan budaya dipandang tidak sederajat dengan pria, lebih rendah secara budaya dan sosial, supaya bisa dapat perhatian, supaya mereka bisa dapat penerimaan dengan penampilan mereka di dalam gereja. Dengan kata lain, saudara, penampilan wanita yang dikatakan Paulus di sini itu sebenarnya juga dipakai untuk kepentingan diri mereka sendiri juga, bukan untuk Tuhan. Sama seperti para pria mengedepankan ego mereka. Itu dia kenapa di ayat 10 dikatakan agar para wanita berdandan dengan perbuatan baik. Mereka tidak perlu, saudara, menunjukkan diri mereka, menggoda orang lain dengan penampilan yang mewah, penampilan yang wow. Karena kenapa, saudara? Paulus ingin sampaikan di sini, para wanita, Tuhan memperhatikan kalian dan menerima para wanita utuh apa adanya. Malah kalau saudara perhatikan, apa yang Paulus lakukan dengan menulis surat di sini, dia rujuk pria dan wanita secara khusus, saudara. Ini sebenarnya hal yang gak lazim di masa itu, saudara. Karena kalau kita menulis surat di abad pertama, di masa Paulus hidup, saudara, surat itu biasa cuma ditulis rujukannya kepada pria, ditujukan kepada pembaca pria, nggak pernah ditujukan kepada pembaca wanita. Tapi di sini Paulus secara spesifik menyebut wanita. Kenapa? Karena di mata Paulus dan ini di mata Tuhan, pria dan wanita itu sama pentingnya, sama berharganya. Tuhan mengasihi pria sama seperti ia mengasihi wanita, dan begitu pula sebaliknya. Dan kalau saudara perhatikan, justru di sini penekanan kepada wanita lebih dalam. Pria secara khusus disebutkan cuma di ayat 8. Tapi wanita berapa ayat, saudara? 9, 10, dan nanti sampai ayat 15, fokusnya lebih banyak di wanita. Bukannya di sini mau menyalahkan wanita, enggak. Tetapi di sini justru Paulus mau meng-highlight keberadaan wanita yang secara sosial, secara budaya, itu seringkali derajatnya lebih rendah. Paulus di sini mau meninggikan wanita sebenarnya, saudara. Dan inilah yang Paulus katakan bagi para wanita, agar para wanita tidak perlu lagi mencari perhatian dengan penampilannya, tetapi dapat hidup bebas melakukan perbuatan baik. Pakailah Kristus sebagai baju yang indah di tubuh saudara. Berdandanlah dengan kasih dan pakaian perhiasan emas kebenaran yang lebih indah daripada emas, perak, permata, atau mutiara yang saudara bisa miliki. Itu yang terutama, saudara. Dan kita lihat di sini, meski Paulus sebetulnya mau menyampaikan pesan yang mirip kepada pria dan wanita dalam kehidupan bergereja, agar hidup bagi Tuhan dan bukan bagi diri mereka sendiri. Tapi kenapa fokusnya berbeda, saudara? Karena di sini ada satu distinction yang Paulus ingin tegaskan di poin berikutnya tentang kepemimpinan gereja yang berhubungan dengan peran pria dan wanita. Kita masuk ke poin kedua, peranan pria dan wanita dalam kepemimpinan gereja. Saudara, di poin ini mungkin agak lebih teknis. Saya ingin saudara untuk lebih pay attention sedikit di dalam poin ini. Dan kita lihat apa yang menjadi firman Tuhan di dalam poin kedua ini, peranan pria dan wanita dalam kepemimpinan gereja. Kita lihat di ayat 11 dan 12 di sini. Dikatakan seperti ini, seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Patuh itu dalam kata lainnya adalah tunduk, submisif gitu ya. Ayat 12 dikatakan, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki, atau dalam bahasa aslinya dikatakan memiliki otoritas atas laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Saudara, dua ayat ini saya harus katakan ayat yang sulit untuk kita mengerti sebenarnya. Dan kata-katanya paling banyak menjadi perdebatan di kalangan gereja dan akademisi Kristen sampai saat ini, khususnya berdebat tentang peranan wanita di dalam gereja Tuhan. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa yang bukan merupakan arti dari dua ayat ini, ya saudara, tentang peranan wanita. Pertama, ayat ini tidak berkata bahwa wanita tidak boleh memimpin sama sekali. Firman Tuhan
tidak pernah membatasi wanita untuk menjadi pemimpin di luar dua institusi saudara, yaitu pernikahan dan juga gereja. Artinya, wanita memiliki kesempatan yang sama dengan pria untuk menjadi pemimpin di manapun itu. Di suatu negara, kita boleh punya presiden atau pejabat wanita. Wanita bisa menjadi pemimpin di perusahaan besar ataupun perusahaan kecil, perusahaan apapun itu. Dalam hal misalnya menjadi pengajar, wanita boleh mengajar siapapun juga di luar dari gereja dan juga pernikahan. Wanita boleh menjadi konsultan, itu semuanya sama, saudara. Jadi firman ini bukan berbicara tentang itu ya. Kedua, saya mau persempit dalam konteks gereja. Ayat ini pun juga tidak berkata bahwa wanita tidak boleh mengambil peran sebagai pemimpin atau pengajar apapun di dalam gereja sama sekali. Ayat ini nggak berbicara tentang itu, saudara. Firman Tuhan, kalau saudara buka di Titus pasal 2, justru malah mendorong wanita untuk dapat mengajar sesama wanita dan juga mengajar anak-anak di dalam gereja. Dan untuk para pria, wanita pun juga boleh saudara dipanggil di dalam gereja untuk mengajar dalam konteks yang privat. Misalnya saudara, wanita dapat menjadi pemimpin di bidang pelayanan tertentu di dalam gereja. Itu nggak masalah, kita di dalam GPC memiliki koordinator wanita. Wanita juga dapat memimpin diskusi komunitas kecil, seperti CG Bible Study. Kita memperbolehkan wanita memimpin diskusi CG kita yang diikuti oleh para pria juga. Atau wanita juga diperbolehkan mengajar kelas Alkitab yang bisa diikuti oleh para pria, bawa seminar bagi para pria. Di dalam saya sekolah Alkitab, saudara, di seminari saudara, ada satu pengajar wanita, saudara, yang mengajar saya di dalam seminari. Dan itu diperbolehkan, saudara. Jadi saya ingin clarify bahwa ayat ini bukan tentang dua hal ini, saudara. Bukan tentang wanita nggak boleh memimpin sama sekali di luar ataupun di dalam gereja. Arti sesungguhnya dari kata-kata perempuan berdiam diri di sini, menerima ajaran dengan patuh, tidak mengizinkan mengajar atau memiliki otoritas atas laki-laki, berhubungan semuanya dengan jabatan officers, pejabat gereja, yaitu kepenatuaan dan diaken di dalam gereja Tuhan. Yang berarti di sini, saudara, Paulus meyakini bahwa firman Tuhan itu melihat, menunjuk jabatan penatua dan diaken di dalam gereja itu dikhususkan untuk pria. Dan itu kenapa tadi kalau kita balik ke ayat 8, saudara, Paulus mengatakan agar para pria secara khusus berdoa. Karena di sini Paulus itu mau merujuk kepada peranan penatua di dalam gereja untuk memimpin doa bagi jemaat. Itu adalah salah satu tugas dari penatua, saudara. Dan alasan kenapa jabatan penatua dan diaken ini ditujukan kepada pria dan bukan wanita, kita akan mempelajari di sini, itu bukan terjadi karena faktor budaya. Banyak yang berkata, interpretasi ayat ini berkata, oh ini karena faktor budaya, pada masa itu wanita lebih rendah dipandangnya daripada pria sehingga wanita tidak diperbolehkan menjadi penatua. Ada yang bilang ini karena faktor kemampuan. Waktu itu pada zaman itu wanita tidak seberpendidikan pria sehingga para wanita tidak boleh menjadi penatua. Tetapi apa yang kita akan lihat setelah ini, Paulus ingin mengungkapkan kepada kita bahwa alasan kenapa jabatan penatua dan diaken itu ditujukan kepada pria dan bukan wanita, itu alasannya bukan karena dua hal itu, bukan karena budaya, bukan karena kemampuan, saudara. Tetapi kalau kita di ayat 12 sama 15, Paulus justru mendasarkan kebenaran ini dari penciptaan pria dan wanita di Kejadian pasal yang kedua. Kita lihat di ayat 12. Di situ dikatakan karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Kita lihat di sini, saudara. Paulus menyatakan satu kebenaran tentang urutan penciptaan. Seperti yang tadi kita lihat di ayat panggilan ibadah kita, Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Dimana kalau kita lihat dalam kisah penciptaan, saudara, Adam kan diciptakan lebih dulu. Ada masanya Adam itu seorang diri, lalu Tuhan menciptakan Hawa, kemudian sebagai istrinya Adam. Pernah nggak saudara tanya, kenapa sih Tuhan tidak menciptakan Adam dan Hawa sekaligus? Seperti Tuhan menciptakan hewan-hewan lainnya, yang jantan dan betina bersama-sama. Karena saudara, urutan penciptaan yang Tuhan nyatakan dalam penciptaan Adam dan Hawa, sejatinya mau menunjukkan bahwa Adam dan Hawa, pria dan wanita itu punya peran yang berbeda.
Pria diciptakan terlebih dahulu karena pria diciptakan untuk menjadi kepala, pemimpin. Dan wanita diciptakan kemudian karena wanita memiliki peran sebagai penolong yang sepadan. Ini kita sudah baca tadi di ayat panggilan ibadah kita, Kejadian 2 ayat 18 dan 20, saudara. Tapi saudara mungkin bertanya, kok Davin, ini bukannya konteks Kejadian 2 ini harusnya terjadi pada pernikahan. Kenapa ini dipakai di gereja juga, kepada kepenatuaan gereja? Memang benar saudara, konteks penciptaan di Kejadian 2 itu lebih merujuk kepada pernikahan. Adam adalah kepala suami bagi Hawa, dia adalah kepala bagi Hawa, dan Hawa tunduk kepada Adam. Gitu. Hawa tidak dipanggil untuk tunduk kepada pria-pria lainnya. Ya saudara. Namun menariknya, karena Paulus di sini merujuk kepada penciptaan untuk berargumen atau menyatakan tentang kepenatuaan gereja. Di sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya Paulus mau bilang, pola kepemimpinan yang ada di dalam keluarga, dalam pernikahan, itu juga menjadi pola yang Tuhan tetapkan di dalam gerejanya. Karena kenapa saudara? Sama seperti pernikahan, gereja adalah institusi yang Tuhan ciptakan secara langsung. Karena saudara, pernikahan dan gereja itu punya tugas yang sama, mandat yang sama. Kalau dalam pernikahan, Tuhan memberikan mandat supaya kita membawa kemuliaan Allah dengan beranak cucu, dengan bertambah banyak. Dan bagi gereja Tuhan juga punya mandat yang sama untuk bawa kemuliaan Tuhan melalui amanat agung, pergi dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan. Dan itu artinya saudara, peran pria dan wanita yang berlaku di dalam institusi pernikahan itu juga berlaku di dalam gereja. Dan seperti pria yang dipanggil menjadi kepala di dalam rumah tangga, pria juga dipanggil menjadi kepala di dalam gereja, dan begitupun wanita dipanggil menjadi penolong yang sepadan di dalam gereja Tuhan. Institusi yang Tuhan ciptakan, institusi yang mempunyai tujuan yang sama, mandat yang sama. Itulah kenapa peranan ini penting saudara. Dan mungkin ada yang bertanya di sini, ada perasaan pemikiran yang berbeda-beda tentang konsep kepemimpinan ini. Dan saya mau katakan it's okay. Seperti yang saya bilang tadi, saya juga pernah bergumul waktu saya mempelajari konsep ini saudara. Karena cara pandang dunia ini seringkali menyatakan bahwa perbedaan peran antara pria dan wanita itu justru malah menunjukkan ini sikap yang diskriminatif, tidak setara. Tapi ada satu kebenaran firman Tuhan yang menyatakan enggak saudara. Perbedaan peran di dalam kehidupan kita, di dalam gereja khususnya saudara, itu bukan berarti kita tidak setara. Karena kalau kita lihat, ada satu pribadi saudara yang memiliki peran berbeda tetapi tetap setara. Yaitu siapa? Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 pribadi di dalam satu hakikat keesaan. Dan 3 pribadi ini punya peran yang berbeda-beda saudara. Dikatakan Allah Bapa mengutus Allah Anak untuk menebus dosa dunia. Seperti kelihatannya ada urutannya saudara. Allah Bapa yang mengutus, bukan Allah Anak yang mengutus. Allah Anak yang mati di atas kayu salib, bukan Allah Bapa yang mati di atas kayu salib. Dan Allah Roh Kudus menariknya, kalau saudara perhatikan di Yohanes pasal 13, disebut sebagai seorang penolong. Jabatan, peran, titel yang sama yang diberikan kepada siapa? Wanita. Apa artinya Allah Roh Kudus lebih rendah daripada Allah Bapa dan Allah Anak? Tidak saudara. Mereka bertiga setara. Sama di dalam esensinya, sama di dalam hakikatnya, sama mulianya. Gambaran peranan pria dan wanita, kita sebagai gambar dan rupa Allah, itu juga menyatakan, merefleksikan pribadi Allah Tritunggal saudara. Jadi perbedaan komplementarian dalam keluarga, dalam gereja saudara, ini adalah hal yang mulia. Hal yang menyatakan Tritunggal. Jadi artinya saudara, kalau kita di sini melihat pria dipanggil sebagai kepala, kepenatuaan di dalam gereja, itu bukan berarti pria lebih tinggi segala-galanya daripada wanita atau yang ada di bawahnya. So ini peringatan bagi kita para pemimpin pria, para penatua pria. Jangan merasa tinggi hati. Jangan merasa kita layak mendapatkan jabatan ini. Ini rancangan Tuhan. Ini bukan kemauan kita, ini bukan kemampuan kita. Ini rancangan Tuhan. Dan bagi para wanita jangan merasa rendah diri. Jangan merasa kita terabaikan karena kita nggak bisa jadi pemimpin. Ini adalah fungsi Tuhan. Peranan saudara-saudara wanita di dalam gereja ini sama pentingnya, sama peranan kami para penatua
di dalam gereja ini. Gereja ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya wanita-wanita yang setia, tanpa adanya wanita-wanita yang menjalankan pelayanan-pelayanan yang baik di dalam gereja ini. Enggak, saudara. Sama pentingnya, sama berharganya. Dan ini sekali lagi, bukan menyatakan budaya, bukan menyatakan kemampuan, tapi ini refleksi dari apa, saudara? Allah Tritunggal. Luar biasa, saudara. Pertanyaannya sekarang, bagaimana peran kepemimpinan pria dan wanita ini bisa berjalan dengan baik di gereja kita? Mengingat, saya percaya mungkin banyak dari kita yang akan sulit menerima tentang kebenaran ini. Kita masuk ke poin yang ketiga. Penebusan Kristus yang memulihkan peranan pria dan wanita. Kita lihat ke ayat 14. Ayat 14 di sini mengatakan bahwa lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itu yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Di ayat 14 ini, Paulus menggeser argumennya dari dia berkata tentang urutan penciptaan kepada sekarang apa, saudara? Kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan kalau saudara perhatikan, waktu manusia jatuh pertama kali ke dalam dosa di Kejadian pasal ketiga, kita lihat kepada siapa pertama kali iblis menggoda manusia. Menariknya, iblis itu datang kepada Hawa, bukan kepada Adam. Hawa, seorang wanita yang memiliki peran sebagai seorang penolong, digoda oleh ular untuk melanggar perintah Tuhan. Supaya apa di situ? Supaya Hawa itu bisa menjadi seperti Allah, mengetahui pengetahuan yang baik dan jahat. Atau dengan kata lain, iblis menggoda Hawa untuk menjadi kepala atas Adam dan atas dirinya sendiri. Disinilah, saudara, konsep urutan itu dikacaukan oleh iblis. Iblis memberikan satu pengajaran yang sesat. Dibilang apa? Sih, kamu bukan jadi kepala, kamu gak berharga kayak Adam, kamu harus jadi kepala. Itu dia akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kita lihat bahwa dosa yang telah masuk pada saat itu ke dalam Adam dan Hawa sudah mengacaukan peranan pria dan wanita pada saat itu, saudara. Tapi menariknya, saudara, kalau kita baca di Kejadian pasal ketiga, ular memang menggoda Hawa untuk jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan panggil siapa pertama kali waktu mereka sudah jatuh ke dalam dosa? Yang dipanggil bukan Hawa. Tuhan tetap panggil Adam, saudara. Karena kenapa? Adam itu tetap di mata Tuhan adalah kepala yang bertanggung jawab atas dosanya Hawa. Dan menariknya kalau kita lihat di ayat 15, Paulus menutup argumennya perikop ini dengan berkata, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Saudara, di sini Paulus nggak berkata bukan berarti bahwa perempuan itu harus punya anak supaya dia diselamatkan. Tetapi pernyataan ini sejatinya merujuk kepada janji Tuhan di Kejadian 3 ayat 15 yang ada di dalam ayat pengakuan dosa kita. Yang berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, yaitu ular, dan perempuan ini, yaitu Hawa, antara keturunan ular, keturunanmu, keturunan ular, dan juga keturunannya, keturunan Hawa, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan wanita, keturunan Hawa akan meremukkan kepala ular, dan kamu akan meremukkan tumitnya. Perempuan diselamatkan karena melahirkan anak. Di 1 Timotius 2 ayat 15 itu merujuk kepada keturunan wanita di Kejadian 3 ayat 15 ini, yang dikatakan akan meremukkan kepala ular. Dan keturunan wanita ini tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia melalui keturunan Hawa. Hawa yang sudah jatuh ke dalam dosa. Hawa yang sudah tergoda oleh iblis. Hawa yang di dalam hati keberdosaannya menginginkan menjadi kepala, tidak mau menjalankan perannya lagi dengan baik, saudara. Begitu pula dengan Adam. Tetapi Tuhan tetap membawa pengharapan, yaitu penebusan dari keturunan Hawa yang berdosa ini bagi seluruh dunia. Dan menariknya, saudara, Yesus saat ia datang ke dalam dunia ini, Yesus datang dengan apa, saudara? Dia datang bukan dengan kuat gagah perkasa. Dia datang dengan tidak langsung membawa bala tentara surga untuk menaklukkan kita yang berdosa. Tetapi dia datang di dalam kesederhanaan. Dia datang menjadi hamba yang hina. Yesus datang di dalam penundukan. Dan ingat, saudara, di perikop ini, siapa yang dipanggil untuk tunduk? Wanita. Saudara, Yesus sendiri datang di dalam submissiveness, penundukan terhadap dunia ini.
Tapi kalau saudara baca di Filipi 2 berkata, justru di dalam penundukan Yesus, Yesus akhirnya dimuliakan. Karena penundukan Yesus yang memberikan dirinya yang tidak berdosa, itu justru malah membawa kemenangan bagi kita atas dosa. Oleh karena itu saudara, kalau dunia ini melihat penundukan itu adalah hal yang lemah, hal yang rapuh, di mata Tuhan penundukan itu adalah kekuatan Allah. Dan di dalam penundukan Yesus ini saudara, kita dapat menerima kembali kekuatan Allah yang tidak cuma dapat memulihkan kita dari dosa-dosa kita, tetapi juga kekuatan Allah untuk kita menjalani peran kita sebagai pria dan wanita yang baik di dalam gereja Tuhan. Yes, kita semua sama-sama dipanggil untuk tunduk. Kita sebagai pemimpin pun juga dipanggil untuk tunduk. Para wanita kalian dipanggil untuk tunduk juga kepada suami saudara, kepada pemimpin-pemimpin, penatua-penatua di dalam gereja ini saudara. Tapi saya mau ingat, penundukan bukanlah hal yang lemah. Karena penundukan kita bukan penundukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi penundukan yang terjadi karena kasih karunia Kristus yang ada di dalam kita. Dan karena penundukan Yesus saudara, kita para pria, terutama kita yang dipanggil menjadi penatua, pemimpin gereja, kita bisa pimpin gereja ini tidak dengan mengedepankan ego kita. Tidak untuk merendahkan orang lain, apalagi merendahkan wanita di sini. Tetapi sekarang di dalam Kristus yang sudah tunduk kepada kita, kita bisa memimpin gereja ini, memimpin melayani Tuhan dengan hati yang tunduk dan terus-menerus melihat kekuatan Kristus di dalam penundukan kita. Dan bagi kita saudara, bagi saudara-saudara para wanita, karena penundukan Yesus bagi saudara-saudara, saudara sekarang bisa hidup tunduk di dalam kerelaan hati, di dalam pengharapan kepada kepala yang Tuhan berikan kepada saudara. Betul saudara, kepala yang Tuhan berikan kepada saudara itu bukan orang yang sempurna. Suami saudara bukan orang yang sempurna. Saya bukan orang yang sempurna sebagai penatua di dalam gereja ini. Dan saudara mungkin kalau ngeliat kemampuan saya, ngeliat karakter saya, mungkin merasa kayak aduh sulit untuk tunduk kepada orang seperti Davin. Saudara, saya pun juga bingung kenapa bisa gitu saudara. Tapi saya mau bilang, ini bukan tentang saya tapi tentang Kristus. Kita tunduk kepada Kristus, bukan tunduk semata-mata kepada saya secara pribadi saudara. Untuk itulah saudara, waktu kita dipanggil untuk tunduk, kita dipanggil untuk tunduk supaya kita melihat Kristus lebih dan lebih hidup lagi. Kita dipanggil untuk tunduk untuk melihat kekuatan Kristus lebih dan lebih hidup lagi. Kita hidup untuk tunduk untuk melihat pimpinan Kristus lebih dan lebih lagi di dalam gereja ini saudara. Dan itu yang akan membawa gereja kita untuk melayani Tuhan dengan baik, menumbuhkan setiap daripada kita, dan membawa kita untuk penuh di dalam anugerah Kristus senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami adalah orang-orang yang cenderung untuk memberontak di dalam keberdosaan kami. Tidak mau setia kepada Tuhan, terutama di dalam peranan kami sebagai pria dan wanita di dalam gereja Tuhan. Dan Bapak, hari ini kami melihat bahwa Tuhan memanggil kami sesuai dengan rancangan kami. Bukan semata-mata untuk fungsi gereja ini berjalan dengan baik, tetapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini mencerminkan Allah Tritunggal, Allah yang setara di dalam segalanya dengan peran yang berbeda-beda. Dan begitu pun setiap kami pria dan wanita, pakai kami, bawa kami, pimpin kami untuk menjalankan peran kami dengan baik di dalam keluarga dan juga di dalam gereja kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan agar setiap kami baik pria dan wanita di dalam segala talenta yang Tuhan berikan kepada kami, dalam segala karakter yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan, itu dapat membawa kami untuk melihat Tuhan yang besar, Raja di atas segala raja, kepala gereja ini yang menghendaki agar Injil dinyatakan sampai ke ujung dunia. Terima kasih Bapak, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.